masalah-masalah yang dialami warga sekitar, khususnya dalam masalah kelistrikan. Yang dimana kita sebagai mahasiswa diharapkan bisa mampu memecahkan permasalahan kelistrikan tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi di desa Tulungagung itu adalah pemadaman listrik yang diakibatkan oleh cuaca hujan yang disertai petir yang mengakibatkan terkendala dari segi penerangan. Nah, untuk yang kedua itu adalah dari pihak PLN sendiri tidak memberikan informasi secara jelas dan instalasi listrik yang kurang optimal di dalam desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dina Pramon Putri. Saya dari Alfred C, dari mahasiswa pendidikan IPA. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu warga dari Desa Picisan, Kabupaten Tulungagung, di mana desa ini yang akan saya buat penelitian untuk masalah kelistrikan yang mengampu mata kuliah fisika desa. Silakan Mbak. Saya Clara Margareta dari Desa Picisan, Tulungagung. Oke, jadi di sini kita akan menanyakan seputar masalah kelistrikan apa sih yang sudah terjadi di Desa Picisan ini yang membuat warga-warga itu merasa mungkin sudah kewalahan atau mungkin terganggu dengan adanya masalah listrik. Oke, jadi kita langsung saja akan menanyakan kepada Kak Clara, gimana sih Kak permasalahan listrik yang terjadi di desa ini? Oke, jadi permasalahan di sini kebanyakan ya rata-rata tuh gampang padam listriknya. Cuman gara-gara hujan kayak gitu, masalah-masalah sepele gitu sih sebenarnya. Oh, jadi kayak misal hujan badai atau petir gitu Iya. udah langsung padam satu desa gitu. Iya, jadi kayak apa ya, susah buat aktivitas lain apalagi kalau malam ya kan. Benar sih. Terus udah ada yang pernah dari warga sini, mungkin ada yang udah pernah bilang ke PLN-nya atau mungkin lapor gitu? Udah sempet banyak yang lapor ya, cuman kan di sini untuk fasilitas seperti itu kan jauh dari jangkauan ya. Jadi agak susah mungkin untuk menjamah ke daerah Jadi sini. benar ya teman-teman. Jadi di desa saat menuju ke desa Picisan ini itu aksesnya itu agak susah ya Kak ya. Jadi mungkin selain karena sudah ada yang melapor dan mungkin ke PLN-nya mungkin juga kesulitan nggak sih untuk Iya. membenahi gini-gini. Jadi harus butuh waktu yang cukup lama dari maksudnya PLN-nya ini untuk membenahi ke sini ya. Terus ini mungkin apakah dari permasalahan itu apakah mengganggu aktivitas warga atau mungkin karena di sini saya lihat-lihat ya teman-teman di desa Picisan ini itu seperti sangat tradisional nggak sih Kak? Iya. Jadi masih banyak sekali yang masih mungkin rumahnya belum alasnya masih tanah gitu-gitu. Jadi jarang sekali ada bangunan yang seperti kita temui di kota gitu. Apakah itu mengganggu? Mengganggu sih ya, mungkin kalau untuk aktivitas kalau pas malam biasanya kan kalau untuk anak-anak tuh belajar ya. Iya. Nah itu belajar misal ada pemadaman sampai belajar. Terus misal kalau siang pun di sini kan beberapa ada yang udah pakai sanyo ya. Jadi yang pakai sanyo tuh kan kalau listriknya nggak ada kan nggak bisa nyala. Oh iya, betul. Jadi mungkin intinya teman-teman di sini itu tidak mengganggu permasalahan keperabotan rumah tangganya ya, tapi lebih ke segi aktivitas pendidikannya, terus kayak airnya juga itu terhalang. Terus di sini kan ada sekolah dekat, maksudnya pasti di desa ini juga ada sekolah dasar ya. Itu apakah sekolah dasarnya juga terganggu? Ya mungkin kalau dari sebagian kan nggak semua kelas ada LCD gitu ya, tapi kan mungkin ada. Iya, mungkin ada. Gitu. Cuman kalau pas ada pemadaman kayak nggak ada apa-apa gini, nggak hujan kadang juga ada pemadaman atau apa gitu. gitu. Jadi kalau pas siang juga terganggu juga, nggak bisa belajar yang kayak teman-teman yang lain. Jadi mungkin apa ya, fasilitas pendidikannya di sini juga terhalang ini ya, maksudnya terhalang listrik karena nggak bisa pakai LCD tuh, jadi nggak bisa terlalu mengandalkan teknologi. Jadi sangat-sangat manual ya. Berarti dari PLN pun juga masih mungkin lebih tepatnya belum ada solusi yang pasti ya sampai sekarang, tapi sudah berusaha untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan. Oh iya, terus ini kalau semisal apakah udah ada misal nih kalau mau hujan gitu, itu apakah dari PLN sendiri tuh ada pemberitahuan ini listriknya mau padam gitu? Dulu awal-awal gitu sih ya, cuman karena mungkin keseringan juga untuk sekarang kalau udah ada cuaca kayak
udah rada mendung gitu, udah pasti habis ini Oh, padam. jadi dari masyarakat desa sini sendiri tuh sudah bisa apa ya? Oh, tahu tanda-tandanya gitu. Nah, jadi kan sudah dijelaskan ya oleh Kak Clara gimana permasalahannya terjadi. Nah, kalau dari PLN sendiri itu misalkan kalau kita udah lapor nih ya, apakah dari PLN sendiri tuh udah merespon atau sudah merespon tapi belum ada solusi yang bisa dilakukan atau belum direspon? Kalau dari PLN sendiri sudah ada respon ya, pernah ada respon, terus sudah sempat diperbaiki juga di kabel-kabelnya. Karena kan di sini rumah tuh masih jarang. Oh, iya. Banyaknya kan kayak masih kebun kayak gitu kan. Iya, Nah, angin kan makin kenceng tuh di situ. Nah, di situ gampang saya gampang gitu putus ya, gitu. Nah, kalau untuk perbaikan itu butuh biaya lagi gitu. Jadi biaya terus kan. Iya sih, soalnya kalau cuaca juga kan kita nggak ada yang tahu ya. Apalagi ini tuh dataran tinggi yang notabene tuh masih rumah tuh kayak jauh-jauhan gitu nggak sih? Jadi kayak banyak-banyak kebun gitu. Jadi apa namanya? Ya gitu lah pokoknya permasalahan mungkin dari angin, petir gitu juga nggak sih, jadi gampang gitu. Oh, oke. Berarti dari PLN pun juga masih mungkin lebih tepatnya belum ada solusi yang pasti ya sampai sekarang, tapi sudah berusaha untuk menyampaikan. Iya. Untuk menyampaikan. Oh iya, terus ini kalau semisal apa namanya, apakah udah ada misal nih kalau mau hujan gitu, itu apakah dari PLN sendiri tuh ada pemberitahuan ini listriknya mau padam gitu? Dulu awal-awal gitu sih ya, cuman karena mungkin keseringan juga untuk sekarang kalau udah ada cuaca kayak udah rada mendung gitu, udah pasti habis ini padam. Jadi dari masyarakat desa sini sendiri tuh sudah bisa apa ya? Oh, tahu tanda-tandanya gitu. Tapi mungkin ini enggak sih ya? Biasanya kalau dikasih tahu itu kalau mau ini nggak sih, mau diperbaiki gitu, ada pemadaman misalnya mau diperbaiki gitu resepnya gitu. Iya, itu dulu pas awal-awal pas mau ada perbaikan ya, kan untuk sekarang belum ada resep. Oke. Terus ini mungkin alternatif dari masyarakat sini sendiri itu saat terjadinya pemadaman itu apakah tadi udah mungkin mengganggu saat malam hari waktu belajar, terus di sekolah-sekolah itu apakah udah ada apa ya, kayak misal pakai desel atau pakai apa gitu? Ya nggak semua pakai desel sih di sini ya. Ya itu tadi mungkin kalau pas malam lampunya mati kita pakai kali ya lilin kayak masih sama kayak zaman dulu sih, lilin gitu. Terus mungkin kalau dari air sendiri, kalau siang tuh kalau mungkin udah ada tanda-tanda mau hujan gitu, udah air di kamar mandi tuh di fullin gitu. Oh gitu, langsung. Itu juga akan memberikan ide-ide solusi untuk masyarakat desa sini. Jadi ada beberapa yang sudah kami lakukan, yaitu mencari seperti kayak jurnal, terus inovasi-inovasi mungkin yang sudah dilakukan. Nah itu gini Kak Clara, jadi ada salah satu mahasiswa UGM baru-baru saja itu tahun 2022-2023 lah, itu mereka melakukan inovasi berupa lampu yang bisa dipasang ke stop kontak ini tanpa aliran listrik gitu. Jadi lampu saat itu bisa digunakan saat pemadaman malam hari sih, terutama kalau siang kan masih ada cahaya kan. Mungkin sekian, terima kasih Kak Clara sudah mau kami wawancarai. Sekian dari kami dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Jadi harapan warga desa tersebut yaitu untuk mendapatkan solusi, untuk mengembangkan ketersediaan listrik dan juga untuk mengembangkan kualitas hidup di desa tersebut. Serta kita sebagai mahasiswa, jadi desa tersebut itu berharap agar teknologi di sana merata seperti kita di sini. Juga karena untuk menunjang pendidikan dalam berbasis internet. Solusi dari warga sendiri itu sampai saat ini mungkin masih belum ada yang
mempunyai pemikiran atau solusi yang matang, karena warga sendiri masih belum terganggu, khususnya warga-warga yang mungkin usianya sudah renta lanjut usia seperti itu tidak terlalu terganggu dengan adanya pemadaman listrik, karena mereka sudah terbiasa menggunakan alat-alat tradisional seperti itu. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah generasi mudanya atau kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di daerah sana, di mana mereka di sana mengeluh tidak terjamah seperti desa yang tidak terjamah teknologi, karena listrik saja susah untuk masuk sana, apalagi sinyal yang dibutuhkan untuk handphone ketika mungkin kita nanti butuh informasi di internet saat proses pendidikan. Nah, itu sangat susah di sana. Maka dari itu kelompok kami menyarankan beberapa solusi dan inovasi untuk desa yang ada di Tulungagung. Jadi kesimpulan dari permasalahan listrik yang terjadi di desa tersebut disebabkan oleh pemadaman listrik yang tiba-tiba akibat dari cuaca yang buruk seperti hujan lebat dan sambaran petir, serta kurangnya informasi dari PLN dan infrastruktur yang belum optimal. Dari permasalahan tersebut, warga mengharapkan agar adanya pemerataan teknologi listrik yang dapat menunjang pendidikan berbasis listrik serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut.